kita ucapkan atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan Allah jualah kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demi memanfaatkan waktu, kami masuki saja syarah kami pada pagi hari ini. Jules Turner dalam bukunya yang begitu fenomenal, Manajemen Ilmu MTSX, What Will Be Important in the Future, memproyeksi bahwa teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan mengubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi, mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti, pembangunan kompleks perumahan luas, bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita kepada era di mana dakwah tersebar semakin luas, tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, dari dunia nyata hingga ke dunia maya. Dari musala masuk ke ruang vira hingga gereja. Dari mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian-kajian yang menggunakan kitab-kitab dan sebab hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih sesuai harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap. Media banyak diisi dengan tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ancaman hoax, provokasi, ragam berita kontroversi yang menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa mengubah jati diri generasi muda bangsa ini jika dibiarkan. Hadirin, maka Generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi, mengingat betapa pentingnya hal ini. Maka pada musabaqa syarahil Quran ini, kami bertiga akan menyampaikan judul syarahan Transformasi Digital dalam Konsep Islam dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi,
siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa dalam insya talabi dalam bentuk amar, yaitu setelah ungkapan yang menuntun dari atas kepada objek di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntunkan kita untuk ikuti sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izati wal hasanah wa jayyahum bil ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Tafsirul Kalamil Mannan, Tafsirul Kalamil Mannan, juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hal hikmah adalah kullu hadis al-hasbi alaihi wa fahmuhu wa qawlihi wa inqiyadin. Dinamis, akhirnya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, ia harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi hidup oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Tafsirul Karimil Rahman, Tafsirul Kalamil Mannan, halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah membasari dengan ilmu pengetahuan sebagai melalui pagewaran wayang penonton menjadi senang tertawa riang, tidak uring-uringan sambil makan pulangnya kenyang. Tahan perkelahian apalagi peperangan. Nah hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka memeluk agama yang mendorong adanya transformasi digital dalam konsep Islam. Konten yang unik, menarik, dan menarik. Sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Mak-mak yang biasa mencari berita artis ilegal melalui ketayangan pengajian. Biasa asik mendengarkan lagu berada di rumah, lebih memilih mendengarkan ceramah. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat, bukan laknat, yang merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi digital dalam konsep Islam. Hadirin, begitu banyak sosial media di era digital, namun fakta dari lapangan menunjukkan bahwa dakwah jarang menjadi siaran favorit dan jarang viral. Nah, tentang isu-isu yang radikal, yang fundamental, konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik, organ ekstra, ragam olahraga, berita artis semua standar mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding ceramah agama. Oleh karena itu, semangat belajar kebaikan, mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri
semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita khairul ummah sebagai umat terbaik dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lakum minhumul mu'minun. Umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh yang makruh, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Hadirin rahimahullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Tabari, dan Imam Al-Bakhawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairul ummah adalah kita sebagai kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa biman asrihu mimma tad'unana ilaihi. Ayat ini menjadi dasar bagi kita menjadi agent of change yang menyuarakan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mengisi kosong dengan kebaikan. Jangan sampai informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebaikan. Maka mulai sekarang isilah sosial media dengan konten-konten yang indah dan menggugah. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dalam konsep Islam dapat dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah di era tradisional ke era digital. Dakwah dari konten dakwah yang menonton menjadi asik ditonton. Benci menjadi narasi yang menginspirasi. Tetap bersama, meski pandangan kita berbeda. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan syarahan kami pada pagi hari ini dengan membacakan